Nanti saya coba implementasikan dalam perkuliahan saya juga ini. Luar biasa ini. Oh, iya iya. Tapi pelan dan pasti itu kalau seperti ini. Maknanya, luar biasa itu. Baik, yang saya hormati, admin dari BGP Banten, Ibu Titis, dan yang saya hormati juga, kepala sekolah dari SDIT Granada, Pak Toton, terus kemudian ada Pak Fakih, kita juga nunggu nanti, Pak Edi, dan ada siapa lagi nih? Oh iya, belum masuk lagi yang lainnya ya? Baik baik. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat ya, diberkahi dan diberikan rahmat serta nur hidayah ya, dalam menjawab melaksanakan tugas negara ini. Semoga lancar dan berkah ya, serta sekolahnya SD IT Granada semakin maju lagi, semakin tetap dan unggul ya. Ya, makin luar biasa. Sama-sama ya. Baik, sudah siap Pak Toton? Atau mau berdoa dulu Pak Toton? Mau berdoa dulu? Mau dipimpin doa sama Pak Toton boleh? Silakan. Amin. 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 Ya, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin ya. Luar biasa, alhamdulillah ya. Kita beri plus dulu deh buat SDIT Granada, luar biasa ini. Ya. Semangat, Allahu Akbar ya. Baik. Ya. Sudah siap ya, sudah berdoa dan lain sebagainya, kita langsung ke tema berikutnya, Pak Toton. Nanti mohon disiapkan untuk minum teh, minum kopi. Kalau saya adanya air putih nih Pak Toton ya. Minum dulu. Bu Titis minum dulu Bu. Kita cheers. Ya. Biar nggak tegang ini. Kasihan apa namanya, dari kalau ada seseorang yang tegang itu harus dirilekkan.
Relaksasi betul. Baik, 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 siap. Iya, bapak-bapak di sini. Kita mendampingi ibu ini. Iya, baik, baik. Terima kasih. Baik, SDIT Granada, ini kita mulai ya. Siap ya, Pak Totan ya? Pak Paki? Mantap. Oke. Ya. Mantap, sudah sangat luar biasa jelasnya. Terekod dan lancar. Oh, iya, 100 Mbps luar biasa. Saya di rumah 20 Mbps, ini di sana 100 ya. Berapa kali lipat ya? 5 kali lipat. Aduh, luar biasa. Baik, baik. Kita mulai ya Pak Doton ya. Untuk tahapan perencanaan dalam implementasi kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan, ini ada laporan SDIT Granada yang harus diisi Pak, maka harus kita kerjakan secara bersama-sama. Nanti saya bantu Pak. Kalau Bapak ada kesusahan nanti saya bantu. Tenang saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Mari kita buka 1 2 3. Iya. Baik. Nah, ini di sini. Iya betul. Di SDIT Granada ini, ya. Sebentar saya foto dulu ya. Biar ada dokumentasi. Sebentar. Oh ya, sebentar. Tadi belum ini. Biar terlihat masih kosong ya, bukti masih kosong. Sebentar. Oke. Nah, di tahapan yang pertama, di sini ada tahapan perencanaan IKM di Satuan Pendidikan atas nama sekolah SDIT Granada dengan NPSN 20607023, maka harus menyelesaikan PMO tahapan perencanaan IKM di Satuan Pendidikan. Adapun soal yang pertama atau pertanyaan yang pertama, isian yang harus diisi oleh kita bersama yaitu adalah 1. Perancangan kurikulum operasional Satuan Pendidikan, di mana opsi satunya di sini adalah membuat penyesuaian kecil dan sebagainya ya, dengan membuat penyesuaian kecil di sini opsi 1. Opsi keduanya adalah mengembangkan kurikulum operasional Satuan Pendidikan. Setelah mengembangkan, ternyata di sini ada lagi ya, dengan pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran, tetapi tanpa didasarkan pada refleksi ya. Ini ada kelebihannya, tetapi kekurangannya juga ada di sini ya, di opsi 2. Opsi 3, di sini mengembangkan kurikulum juga ya. Di sini
sudah mulai dimodifikasi, ya, baik pengorganisasiannya dan perencanaannya. Terus kemudian kalau yang ini belum tanpa didasarkan oleh analisis. Kalau di sini sudah didasarkan oleh analisis dan refleksi dengan sarana prasarana dan tenaga pendidik di opsi 3, dan opsi 4 itu adalah mengembangkan juga sama. Dan di sini disesuaikan dengan kontekstual, ya, teorinya dengan keadaan saat ini, disesuaikan dengan aspirasi warga satuan pendidikan, serta hasil berdasarkan hasil analisis, refleksi, bahkan orang tua, peserta didik, masyarakat dilibatkan semuanya. Nah, untuk sekolah SDIT Granada, sekolah Pak Toton, perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan ini kira-kira di opsi mana ini, Pak? Tepatnya, Pak? Iya. Langsung jawab boleh, Pak? Iya, boleh, silakan lanjut. Enggak, Pak, lanjut. Lancar. Baik, ya. Berarti di ini ya, opsi 2 ya. Opsi berapa tadi, Pak? Sebentar, sepertinya suara saya yang delay ya, Pak. Sebentar. Saya silent aja dulu yang ini. Ya, halo. Pak Toton, maaf. Suara saya kayaknya sepertinya delay ya. Punya saya yang delay. Ya, oke, sekarang sudah jelas ya. Ya, lanjut Pak Toton. Ya. Bentar. Ya, silakan Pak Toton. Lanjut. Sebentar. Ya. Ya. Ya, sebentar. Baik, baik. Baik, ya Pak Toton. Siap. Mantap, mantap. Sebentar. Ternyata di laptop saya
Oke, baik. Kita lanjut Pak Toton ya. Gangguan sinyal ya sepertinya. Baik. Nah, di nomor 2, Pak Toton, ini ada perancangan alur tujuan pembelajaran. Opsi satunya menggunakan contoh alur tujuan pembelajaran. Ini menggunakan contoh saja. Kalau di opsi 2, melakukan penyesuaian. Selanjutnya di opsi 3, melakukan perombakan. Dan di opsi 4 ini mengembangkan alur tujuan pembelajaran. Delay ya. Sebentar. Ya, suara sayanya ini di laptopnya sepertinya pelan. Ya, ya, oke, sudah jelas ya. Jelas ya. Baik Pak Toton. Oke, sudah jelas suara saya Pak Toton? Oke, alhamdulillah ya. Ya, memang dari laptop ini agak delay nih, lambat nih sinyalnya. Baik, saya ulangi. Yang nomor 2, perancangan alur tujuan pembelajaran, di mana opsi satunya adalah menggunakan contoh. Jadi mengikuti contoh yang disediakan oleh Kemendikbudristek ya. Opsi 1. Opsi 2-nya adalah melakukan penyesuaian yang ada dari Kemendikbudristek itu. Setelah melakukan penyesuaian ya, ternyata di opsi 3 lebih tinggi lagi, yaitu melakukan perombakan atau modifikasi. Nah, di sini. Terus kemudian di opsi 4, ternyata bukan hanya mengikuti contoh yang lebih tinggi lagi atau penyesuaian ataupun perombakan, tapi di sini adanya pengembangan ya. Mengembangkan ATP secara mandiri ya. Berdasarkan CP dan koordinator kurikulum, terus kemudian membuat proses perancangan, memonitor, bahkan memimpin prosesnya sampai mengevaluasi. Dan di sini opsi 4 itu adalah tingkat lebih bagusnya ya, atau mungkin paling tinggi di antara opsi yang lainnya ini. Kira-kira Pak Kepsek ini memilih perancangan alur tujuan pembelajaran ini di tempat Pak Kepsek ini di opsi berapa nih Pak? Baik, baik, baik. Wah, luar biasa. Keren. Mantap. Luar biasa. Oh, iya. Mau minum lagi, ngopi lagi, monggo. Mantap, mantap, mantap. Oke, luar biasa. Kita lanjut, Pak Toton, ke soal berikutnya, yang ketiga. Perencanaan pembelajaran dan asesmen. Di opsi 1, di sini hanya menggunakan contoh saja. Ya, opsi 1 hanya menggunakan contoh. Kalau opsi 2 adalah melakukan penyesuaian. Jadi bukan hanya menggunakan contoh, tapi sudah melakukan penyesuaian. Ya. Terus kalau di opsi 3, ternyata melakukan perombakan. Perombakan terhadap perencanaan pembelajaran dan asesmen. Dan kemudian di opsi 4, nah opsi 4 sudah mulai mengembangkan perencanaan pembelajaran dan asesmen di sini berdasarkan kebutuhan peserta didik. Nah, ini kira-kira di
SD IT Granada yang dipimpin oleh kepala sekolah Bapak, ya. Di opsi berapa ini Pak kesesuaiannya? Ya, lancar? Betul, silakan lancar. Luar biasa. Baik, baik, baik. Wah, luar biasa. Mantap. Oke. Baik. Ya. Baik, selanjutnya ke soal nomor 4. Penggunaan dan pengembangan perangkat ajar. Penggunaan dan pengembangan perangkat ajar. Di opsi 1, ini adalah hanya menggunakan buku teks dan modul yang sebagai sumber utama pengajaran. Di sini hanya menggunakan saja. Terus kemudian di opsi 2, guru dapat memilih materi dari buku teks dan modul ajar serta bahan ajar lainnya supaya sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Nah, disesuaikan dengan berdasarkan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Kalau di opsi 3, ternyata di sini guru sudah mengkombinasikan. Terus guru juga dapat memodifikasi. Jadi di opsi 3 lebih tinggi lagi nih levelnya. Di opsi 4, ternyata selain guru dapat mengkombinasikan, guru juga bisa mengembangkan modul ajar. Nah, mengembangkan modul ajar, terus kemudian bahkan sampai menyelenggarakan sesi pengembangan modul ajar secara kolaboratif. Wah, ini luar biasa ini. Jadi kira-kira di SDIT Granada ini di penggunaan dan pengembangan perangkat ajar di opsi berapa, Pak? Ya. Oke. Baik, baik, baik ya. Luar biasa. Wah, mantap. Baik ya. Sudah tepat. Terima kasih Pak Tutan. Baik, selanjutnya yang kelima. Oh ya, ada Pak Edi. Selamat datang Pak Edi tadi. Terima kasih sudah bergabung. Baik, poin kelima adalah perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oh ya, ini tiba-tiba keklik nih, mohon maaf. Opsi 1, menggunakan modul, ya. Sudah mulai menggunakan modul project, ya. Terus kemudian di opsi 2 adalah membuat penyesuaian. Di sini kalau di sini menggunakan, di sini sudah mulai membuat penyesuaian. Nah, di opsi 3 ternyata setelah membuat penyesuaian, ya, di sini disesuaikan dengan konteks lokal, kebutuhan, dan minat peserta didik, ya, bahkan melibatkan pendapat dan ide-ide peserta didik. Nah, ini lebih tinggi lagi, ya. Nah, di opsi keempat, ternyata mengembangkan ide dan modul, ya, berdasarkan konteks lokal, kebutuhan, minat, dengan melibatkan ide dan pendapat dari peserta didik. Ini sangat tinggi nih, dengan mengembangkan. Kalau yang ini masih menyesuaikan ya, masih menggunakan. Nah, kira-kira untuk SDIT Granada dalam perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di opsi berapa, Bapak?
Iya, nanti gampang bisa dipindah. Bisa diklik. Ya. Tadi keklik ya. Ah, ya. Baik, baik ya. Oke, baik. Saya catat ya di sini ya. Apa namanya hasilnya. Baik, sebentar kita rangkum dulu, Pak. Sehat, Pak Edi? Pak Edi sehat, Pak Edi? Oh, keluar lagi. Oh, sinyalnya ya, ya. Sinyal handphonenya mungkin ya. Ya, oke, baik. Karena memang kalau mau masuk ke Jimit, Pak, itu harus apa namanya sinyalnya kuat. Kalau di handphone biasanya sering terpental itu. Kalau di handphone, jadi harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ini maksimalnya 500 Pak Toton. Sebentar, nanti saya sesuaikan jawaban opsinya. Oke, opsinya opsi 3, opsi 4, 2, 4, 2. Oke, baik. Ya, Pak Toton sudah siap ini? Saya save ya. Sudah siap ya? Saya siap ya. Saya save ya. Baik, bismillah. Halo Pak Toton? Belum ada suaranya? Masih di unmute? Ya, oke. Oke, baik. Ya. Mohon izin saya save ya, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah, Pak, data laporan berhasil diupdate. Nah, berhasil nih. Selesai ya. Ya, baru satu, Pak. Baru satu. Ya. Iya, masih banyak nih, Pak. Kita harus cepat nih menjawabnya nih. Baik, selanjutnya di tahapan pelaksanaan IKM, kalau tadi perencanaan, sekarang di tahapan pelaksanaan IKM di Satuan Pendidikan. Untuk SDIT Granada, nomor 1, di bagian pertanyaan dan yang harus dijawabnya adalah implementasi. Implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di opsi 1, ternyata di sini opsi 1 itu sudah menerapkan, ya, dengan menerapkan P5 ini. Tetapi di sini ditambahkan dengan proyeknya adalah menghasilkan artefak atau produk seperti makanan dan minuman, tetapi belum menitik beratkan pada konsep atau problem solving di sini, ya. Nah, di opsi 2 di sini sama-sama menerapkan juga, tetapi proyeknya diawali dengan identifikasi masalah, terus diikuti oleh banyak guru, ya. Terus kegiatannya juga sudah mulai menyelesaikan problem solving sesuai dengan tema, ya. Opsi 3 ternyata di sini juga sama-sama menerapkan P5, tetapi di sini proyeknya diawali dengan identifikasi masalah, terus difasilitasi oleh guru, ya, dan pemahamannya tentang konsepnya ternyata sudah menyelesaikan. Kalau di sini masih
apa namanya, masih berorientasi pada pemahaman. Kalau di sini sudah penyelesaian masalah ya, dengan problem solving sesuai tema. Opsi 4 sama-sama juga sama, di sini menerapkan P5. Setelah menerapkan P5, ternyata di opsi 4 ini proyeknya itu diawali dengan identifikasi masalah apa yang ada di sekitar, terus kemudian dilakukan dan berdasarkan inisiatif siswa. Nah, sudah ada masuk nih ide-ide dari siswa, terus difasilitasi lagi oleh guru dan diberikan fasilitas juga oleh mitra. Nah, ini ada tiga elemen, oleh siswa, guru, dan mitra yang terlibat sebagai fasilitator ya. Dan ternyata di sini adalah selain dengan pemahaman ya bahwa konsepnya itu harus menyelesaikan masalah problem solving yang ada di sekitar kita sesuai dengan tema yang ada di sekolah kita ya, atau mungkin dengan branding dari sekolah kita, maka di sini opsi keempat adalah opsi tertinggi. Nah, untuk SDIT Granada, implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada di opsi berapa, Bapak? Baik. Baik, baik. Terima kasih. Luar biasa, mantap. Beri plus dulu dong buat SDIT Granada. Allahu Akbar. Ya, semangat dong ya, luar biasa. Ini pagi-pagi harus semangat, Pak Tatan. Oke, baik. Nomor 2, penerapan yang berpusat pada peserta didik. Nah, opsi 1 ini ternyata guru sudah mulai menggunakan, Pak Teton, sudah mulai menggunakan metode pengajaran. Pada saat menggunakannya ini ternyata sudah mulai bervariasi, ya. Namun masih didominasi oleh peran guru, ya di sini, oleh peran guru. Nah, terus kemudian opsi 2-nya sama-sama menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, tetapi sudah mulai berbeda nih. Kalau di sini perannya yang dominan adalah guru, kalau di sini berpusat kepada siswa, ya. Sudah mulai berpusat kepada siswa di opsi 2. Nah, opsi 3 itu adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sama-sama bervariasi dan berpusat pada siswa, serta dengan TP-nya itu serta dengan kebutuhan peserta didik ya. Ini disesuaikan dengan TP dan kebutuhan peserta didik, bahkan ditambahkan dengan peran sebagai fasilitator yang dominan. Jadi ternyata yang dominan itu di sini dua-duanya. Siswa dominan, guru dominan, terus disesuaikan dengan TP, dengan metode yang bervariasi, yang sangat luar biasa, yang menjadikan siswa itu mandiri, bertanggung jawab. Ya. Kemudian di opsi 4, ya, ini guru membedakan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Ya, sudah dibedakan nih. Karena kebutuhan masing-masing siswa atau kelompok siswa, kelas-kelas masing yang diajar itu sudah dibedakan, disesuaikan dengan CP-nya, dengan performanya, dengan minat siswanya. Terus kemudian guru juga lebih terampil berperan sebagai fasilitator, bahkan guru juga di sini memberikan lebih banyak kesempatan kepada peserta didik untuk belajar lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira untuk sekolah SDIT Granada lebih tepatnya begitu ya. Di nomor 2 ini penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di opsi berapa, Bapak? Ya. Opsi 3. Baik, baik. Opsi 3 ya. Ya. Pusat ya, jadi peserta didik menjadi pusat dan guru juga lebih dominan ya. Ya. Saya lebih cocoknya ke ini ya, yang nomor 3 ini. Ya, SDIT Granada. Karena sekolahnya bagus, unggul, terus kemudian kelasnya banyak, siswanya banyak, guru-gurunya juga pada pinter-pinter ini. Baik, kita lanjut Pak Toton ya.
Kita lanjut, selanjutnya di soal nomor 3. Keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Opsi 1. Guru melakukan asesmen ya di awal pembelajaran. Terus guru juga melakukan asesmen beberapa kali ya. Guru hanya menggunakan asesmen yang disediakan. Nah, ini jadi guru hanya melakukan asesmen di awal terus hanya beberapa kali dan menggunakan asesmen yang disediakan saja. Ini di opsi 1. Opsi 2, guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran ya dan hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi ya. Dan hasilnya guru juga memperhatikan kesesuaian antara asesmen dengan tujuan. Di opsi 2. Opsi 3, ternyata guru sudah melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan ya. Hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran. Dan selanjutnya juga ditambahkan di opsi 3 ini, guru melakukan asesmen untuk mendapatkan umpan balik atau feedback ya. Nah, selanjutnya di opsi 4, lebih tinggi lagi, yaitu guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran, sehingga hasilnya yang digunakan untuk merancang pembelajaran terdiferensiasi. Ya. Terus kemudian guru juga mampu melakukan penyesuaian pembelajaran sepanjang proses pembelajaran. Dan ditambahkan lagi di opsi 4 ini, ternyata satuan pendidikan sudah mulai mengembangkan kebijakan yang mendorong guru untuk menggunakan hasil asesmen ya. Ini sudah mulai mengembangkan di opsi 4. Nah, kira-kira untuk keterpaduan penilaian dalam pembelajaran di SDIT Granada yang unggul ini, yang baik ini, yang sangat-sangat baik ini, kira-kira di opsi berapa, Bapak? Ya. Baik, 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 baik. Opsi 3. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya ke pertanyaan keempat. Berikutnya adalah 4, pembelajaran sesuai dengan tahap belajar peserta didik, khususnya di pendidikan dasar. Opsi 1. Opsi 1 yaitu berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran. Di sini guru hanya mengajar seluruh siswa ya sesuai dengan fase capaiannya, fase CP-nya. Dan mayoritas siswa di kelasnya ya. Terus kemudian opsi 2-nya ini berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran hampir sama seperti di atas, tetapi kalau di sini ditambahkan dengan memberikan perhatian khusus ya. Diberikan perhatian khusus terhadap sebagian siswa yang membutuhkan perlakuan ya, supaya ada perlakuan yang berbeda ya, baik materi dan metode pembelajarannya dengan memberikan perhatian khusus di opsi 2 ini. Nah, opsi 3 ternyata pada saat pembelajaran ya, tahapan pembelajaran siswa, opsi 3-nya di sini lebih tinggi lagi, yaitu berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, siswa di kelas yang sama dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, setelah dibagi menjadi 2 kelompok ya, sekolah juga menyelenggarakan program pelajaran tambahan. Nah, kalau misalkan ini di kita itu sama seperti ekstrakurikuler atau mungkin jam tambahan atau mungkin di luar jam ya remedial boleh gitu ya, atau mungkin jam tambahan gitu ya, jam tambahan. Ya, betul. Nah, ini pengayaan boleh masuk di sini. Nah, ini di opsi 4 ternyata di sini berdasarkan asesmen formatif, sama-sama seperti asesmen formatif ya. Di sini ditambahkan lagi hampir sama seperti nomor 3, dibagi menjadi 2 kelompok menurut CP-nya ya, capaian belajar mereka. Terus kemudian sekolah juga menyelenggarakan program seperti pelajaran tambahan, sama seperti poin 3 menyelenggarakan pembelajaran tambahan, tapi di sini siswa yang belum siap untuk belajar sesuai dengan kelasnya itu betul-betul diperhatikan ya. Dan untuk siswa yang membutuhkan pengayaan atau tantangan lebih ini diberikan. Jadi untuk kelas-kelas Excel ibaratnya gitu ya, percepatan nih ya.
Nah, untuk pengayaan yang pengen, wah saya pengen ini, pengen itu, nah diberikan tantangan. Yang orangnya aktif, betul-betul aktif gitu ya. Nah, ini diberikan tantangan yang lebih gitu. Untuk kalau misalkan di sekolah Patoton ada banyak hafalan Al-Quran hadis, di sini dikasih tantangan nih. Wah, luar biasa. Nah, kira-kira SDIT Granada ini dalam pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik di pendidikan dasar di opsi berapa, Bapak? Baik, baik, baik. Opsi 4. Ya, luar biasa. Mantap. Wah, keren. Mantap. Bagus. Selanjutnya di 5, soal yang kelima. Eh, Kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran. Opsi 1, guru belum berkolaborasi, ya, belum berkolaborasi di sini. Ternyata antar guru, kolaborasi antar guru ini di opsi 1 belum berkolaborasi. Di opsi 2, guru sudah mulai berkolaborasi di sini, ya. Dalam proses perencanaan pembelajaran di awal dan atau akhir, ya. Nah, terus kemudian opsi 3, guru berkolaborasi dalam perencanaan pembelajaran di awal dan akhirnya juga, di awal dan proses pembelajaran. Ini dan proses kalau ini di awal atau akhir, hanya satu ya, di awal atau akhir saja. Kalau ini di awal dan proses pembelajarannya di opsi 3. Opsi 4, ternyata guru juga berkolaborasi, ya, untuk perencanaan pembelajaran. Jadi di awal, ya, terus kemudian pada proses pembelajaran, dan juga ini di akhir ya. Ada. Ya, sebentar. Nah, oh ini diskusinya. Nah, terus kemudian digabungkan, ditambahkan lagi dengan satuan pendidikan memiliki kebijakan. Nah, setelah memiliki kebijakan dan ditambahkan lagi dengan memiliki mekanisme yang mendorong kolaborasi guru untuk kegiatan belajar intrakurikuler dan juga proyek. Nah, ini dikasih proyek nih, dikasih belajar infrastruktur ya. Terus kemudian kebijakan dan mekanisme didorong oleh satuan pendidikannya. Nah, ini kira-kira di SDIT Granada, kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran, kira-kira di tingkat opsi mana, Pak? Opsi berapa? Baik, suaranya. Oh iya. Iya, lancar, lancar. Baik, baik. Luar biasa ya. Baik, kita lanjut ke soal ke-6. Ya. Kolaborasi dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran. Di opsi 1, guru melalui satuan pendidikan memberikan informasi, ya, memberikan informasi. Sama-sama memberikan informasi. Terus kemudian kalau di opsi 1 ini komunikasinya cenderung satu arah. Hanya satu arah, ya. Opsi 1. Opsi 2, guru sama-sama memberikan koordinasi dengan guru lain, ya. Kalau ini guru langsung ke peserta didik, ya. Kalau ini guru berkoordinasi dengan guru lain. Nah, guru dengan guru lain. Terus kemudian komunikasinya cenderung satu arah, sama juga satu arah, ya. Tapi di sini bedanya adalah guru berkoordinasi dengan guru-guru yang lain. Jadi saling membantu gurunya. Terus opsi 3-nya ternyata guru berkoordinasi dengan guru lain, ya. Ini ditambahkan lagi ya dengan secara berkala dalam proses pembelajarannya ini kepada orang tua, dan ditambahkan lagi bedanya di sini adalah memiliki cenderung dialog dua arah, komunikasi cenderung dialog dua arah. Nah, kalau di sini satu arah, dan di sini dengan guru lain, di sini dengan guru terhadap langsung ke peserta didik. Kalau di opsi 3, di sini guru langsung dengan guru lain, dengan opsi ditambah opsi dua arah, ya. Dua arah artinya adalah guru langsung ngobrol dengan orang tua murid, ya, atau orang tua atau wali, ya. Ini dua arah. Nah, opsi 4 ternyata guru berkomunikasi dengan guru lain, ya. Terus kemudian ditambahkan lagi ada saluran komunikasi yang berkala untuk orang tua, yang di sini ada feedbacknya, umpan balik, ya. Ditambahkan lagi orang tuanya diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran,
ya, baik itu menjadi narasumber, ya, atau mungkin menjadi fasilitator dan lain sebagainya, mengajar di sekolah itu, di sini sudah ada. Terus kemudian ditambahkan lagi adalah dengan komunikasi melibatkan 3 pihak. Jadi ada komunikasinya 3 pihak, ada guru, ada siswa, ada orang tua, di sini dilibatkan. Di sini dengan 3 arah ya, 3 arah atau 3 pihak. Kalau di sini 2 arah, 1 arah, nah di sini 3 arah nih, 3 pihak. Nah, di opsi berapa SDIT Granada pada saat menggunakan kolaborasi dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran di sekolah ini? Monggo, Pak. Baik baik, ya. Baik, terima kasih. Lanjut, yang ketujuh, kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau industri. Opsi satu, satuan pendidikan sudah merancang, ya. Ini satuan pendidikan sudah merancang nih, Pak. Sudah merancang. Terus kemudian opsi duanya, satuan pendidikan melibatkan. Nah, kalau ini baru merancang nih, sudah merancang. Tapi kalau di sini opsi 2, satuan pendidikan melibatkan masyarakat, komunitas, atau industri. Ya, sudah melibatkan. Nah, opsi 3 ternyata di sini satuan pendidikan melibatkan masyarakat, komunitas, atau industri, ditambahkan juga dengan jangka waktunya panjang, lebih panjang jangka waktunya. Jadi di sini ada MOU kalau misalkan saya bilang gitu ya. Jangka waktunya ada kerjasama untuk 5 tahun ke depan gitu ya. Jadi rutin di sini per tahun, terus kemudian 5 tahun dan sebagainya. Kalau di sini tidak ada MOU. Jadi hanya satu kali proyek di situ ya satu kali gitu. Nah, beda lagi kalau di sini ya, sudah ada MOU. Terus kemudian opsi 4, ternyata satuan pendidikan melibatkan masyarakat, komunitas, industri, ya ini walaupun secara berkelanjutan ya. Nah, tetapi ditambahkan dengan adanya pelibatan ya, lebih beragam dari komunitas dan industri ini secara beragam dengan sesuai tujuan pembelajaran dari intrakurikuler dan P5 ini ya, disesuaikan dengan proyeknya. Nah, ini kira-kira untuk kolaborasi SDIT Granada dengan masyarakat, komunitas atau industri di opsi berapa, Pak Toton? Oh ya, ada ya? Mana-mana Pak Edi-nya? Mana Pak Edi? Belum. Oh ya, oke Pak Edi. Kita foto dulu Pak Edi. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Baik, bentar sambil lanjut. Oke, baik. Oh gitu. Iya, wajib. Wajib muncul Pak Toton ya. Wajib. Oke, Pak, kira-kira di kolaborasi ini di opsi berapa, Bapak? Oke, opsi 3 ya. Nah, ini karena jangka waktunya panjang ya. Jadi bisa diberdayakan dengan ada MOU yang lebih panjang jangka waktunya ini ya. Oke, nah itu bisa saling berkolaborasi nanti tuh, menyelesaikan problem-problem yang ada di sekitar masyarakat. Baik, yang kedelapan. Yang kedelapan, refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Opsi satunya di sini hanya ada refleksi dan evaluasi IKM, ya. Tapi di opsi 2, refleksi dan evaluasi IKM ditambahkan lagi dengan refleksi evaluasi tersebut belum berbasis data, ya. Kalau di sini di opsi 2 ditambahkan lagi dengan sebagian guru, ya, baru sebagian guru masih menyesuaikan, ya, perencanaan pembelajaran. Opsi 3 ternyata di sini refleksi dan evaluasi implementasinya IKM-nya ya sudah mulai dilengkapi dengan berbasis data dan hasil dari refleksi serta masukan orang tua, rapor pendidikan sudah mulai digabungkan di sini. Terus ditambah lagi sebagian guru menyesuaikan perencanaan ya. Menyesuaikan perencanaan berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi tersebut. Opsi 4, refleksi dan evaluasi IKM
ya, sama-sama diadakan dalam data rapor pendidikan, ditambahkan dengan guru-guru membentuk tim kecil atau tim ya, tim kecil atau small group. Nah, terus kemudian untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Guru-guru tim kecil ini untuk berdiskusi dan berkolaborasi apa yang harus dilakukan dalam refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas IKM ini. Nah, setelah membentuk tim kecil atau small group untuk berdiskusi dan berkolaborasi, di opsi 4 ini ternyata ditambahkan lagi dengan satuan pendidikan telah memberikan kebijakan, ya. Dan kebijakan ini ditambahkan lagi dengan adanya evaluasi kurikulum untuk sekolah kita. Baik, untuk sekolah SDIT Granada, refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum di opsi berapa, Bapak? Ya, baik, baik, baik. Iya, baik, terima kasih. Baik, saya mohon izin untuk merekap ya hasilnya. Bentar. Baik, baik. Ya, minum-minum dulu, Pak. Santai, Pak. Santai. Aduh, sebentar. Kok kliknya ke sini? Oh, ini Pak Edinya belum muncul ya? Oh, ada ya? Oh ya, oke. Wah, tunggu. Tidak merespon. Bentar, Pak. Loading nih. Halo, Pak Edi. Sehat? Ngopi dulu, Pak Edi. Ngopi dulu. Ayo kita ngopi. Iya. Opsi 4, opsi 2, 3, 3, 3, 4. 3, 3, 4. 3, 4. 4, 3, 3, 1. 4, 3, 3, 1. Ya, 1. Ini harus maksimal 500 kata ini. Dan ini sudah melebihi 500 kata ini sebentar. IKM. IKM. Singkat saja ya.
Nah, udah pas. Oke, sebentar saya copy dulu. Oh iya, Bu Titis ya. Iya, silakan Bapak Ibu, Bapak-bapak mengisi daftar hadir ya, yang ada di link. Waktunya tadi dari jam 8 sampai jam 9.30 kita nanti selesai ya. Oke Pak Toton ya, silakan sambil ini minum kopi dan ini ya, silakan. Baik. Selanjutnya di sini mohon izin saya save Pak. Sudah selesai ini ya. Finish ya, kita ganti ya. Baik, bismillah. Ya. Allahu Akbar. Mantap ya, luar biasa. Oh, mohon maaf, ada oh ya, sayanya ini apa namanya? Ada yang ini nih belum. Sebentar. Tadi terlalu lama ini, Pak. Sebentar. Nah, harus login lagi ini. Karena terlalu lama loadingnya di sini. Pak Edi, sehat Pak Edi ya? Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Baik. Tugas-tugas apa namanya? Mengajar ini ya, lancar ya? Lancar ya? Ya. Oh iya, ya betul. Sama ya. Baik. Ya. Ini SD IT Granada luar biasa nih, Pak. Hampir seluruh jawabannya itu sebentar. Luar biasa jawabannya, bagus-bagus ini, Pak. Keren nih jawabannya nih. Sebentar. Sinyalnya biasa gangguan Pak Toton. Sebentar, sabar ya. Sepertinya memang harus minum dulu ini. Nanti menjawabnya dipercepat aja Pak Toton ya. Langsung di ini aja ya. Karena waktunya tinggal setengah jam lagi kita. Biar apa namanya terselesaikan cepat dan padat. Mudah-mudahan sinyalnya lebih cepat lagi nih. Oh gitu ya. Oh, kurikulum sudah selesai. Baik. Pak Paki mana Pak Paki ya? Pak Paki? Halo, Pak Paki lagi apa ini? Udah ngopi belum Pak Paki? Oh, minum susu. Aduh, Pak Paki minum susu ya? Baik. Alhamdulillah. Nah, sinyalnya udah baikan lagi nih. Sinyal laptopnya sudah baikan. Baik. Nanti pada saat pengisian, kalau misalkan ada yang dibutuhkan terkait dengan apa ya, sarana prasarana Pak Toton, nanti disampaikan saja ya. Sarana prasarana butuh apa Pak Toton, nanti bilang saja ya, membutuhkan apa saja. Kita bantu nanti ya, kita bantu untuk mengajukan kepada pemerintah ya, mengajukan kepada pemerintah nanti. Kita ajukan dan mudah-mudahan nanti terselesaikan ya. Terselesaikan. Baik, sebentar. Ini tadi masih kosong nih. Sebentar, saya copy dulu dari sini tadi ya.
Ya, loading. Oke. Iya, ini tadi sudah terjawab ya, Pak ya. Sebentar. Untungnya saya copy. Makanya ini untuk menjaga-jaga nih. Oke. Karena kalau terlalu lama, Pak Toton, ini langsung keluar sendiri. Jadi ada jeda waktunya ini. Oke. Sebentar. Opsi betul ya tadi ya? Nomor 1 tadi opsi 3 ya? Opsi 2 apa opsi 3? Iya. Oh ya, sebentar. Opsi 1. Sebentar. Ini aduh lama banget nih nge-lag nih. Opsi 1 ya? Sebentar. Baik. Oke. Opsi 3 ya? Iya. Opsi 4, opsi berapa? 2. Nomor 4? Opsi 4 ya. Oke. Iya. Nomor 5? Iya, baik. Nomor 6? Oke. Opsi nomor 7, opsi? Iya. Nomor 4? Iya, 8? Oke, baik. Mohon dibantu lagi, opsi 1 berapa, Pak? Ya, opsi 1. Nomor 1 opsi? Oke, baik. Nomor 2? Ya, nomor 3? Nomor 4? Nomor 5? Baik. Nomor 6? Nomor 7? Nomor 8? Baik, sudah selesai ya. Baik, Pak, mohon izin saya save ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, lancar. Ayo. Ya. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah bisa, Pak. Data laporan berhasil diupdate. Baik, ya. Kita lanjut ke efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pembelajaran di sekolah. Nah, ya. Ini ada 8 komponen yang harus dijawab, Pak. Sebagai efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah SDIT Granada, di soal yang pertama adalah 1. Kepala sekolah memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Opsi 1 di sini kepala sekolah sudah memahami. Opsi 2 kepala sekolah sudah mengajak guru. Kepala sekolah di opsi 3 di sini melibatkan seluruh warga sekolah. Kalau di sini sudah memahami, mengajak, terus kemudian melibatkan seluruh warga sekolah. Opsi 4 di sini kepala sekolah memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif seluruh warga sekolah. Nah, opsi 5 ternyata kepala sekolah di sini mengembangkan sistem. Sudah mulai mengembangkan sistem dan memberikan aspirasi kepada murid, ya, bahkan memberikan penyusunan kebijakan dan praktik belajar, serta sekolah dengan diberikan dukungan dari warga sekolah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan nyaman bagi aktivitas murid, dan serta guru, ya, sehingga senantiasa terwujud merdeka belajar. Nah, untuk di sekolah SDIT Granada, di opsi berapa, Bapak? Oke, baik. Luar biasa. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut, ya. Selanjutnya di nomor 2, kepala sekolah memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid.
berpusat pada murid. Opsi 1, kepala sekolah memimpin pertemuan refleksi yang melibatkan guru namun belum secara berkala. Opsi 2, sama-sama memimpin pertemuan refleksi, ya. Tetapi di sini ditambahkan dengan untuk perbaikan kualitas proses belajar. Opsi 3-nya, kepala sekolah sama-sama memimpin pertemuan secara berkala yang melibatkan semua guru, ya, berdasarkan analisis data untuk perbaikan kualitas proses belajar yang terukur. Opsi 4, kepala sekolah memimpin pertemuan secara berkala yang melibatkan semua guru yang kemudian menghasilkan inisiatif kolaboratif untuk proses perbaikan kualitas belajar yang terukur. Opsi 5, kepala sekolah mengembangkan. Nah, kepala sekolah mengembangkan mekanisme refleksi secara berkala yang melibatkan semua guru. Nah, kira-kira kepala sekolah memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid di opsi berapa untuk sekolah SDIT Granada? Opsi 4. Oke, baik. Ya. Pak Toton, opsi 4 setuju? Mantap. Oke, ya, mantap. Luar biasa. Ya. Baik, selanjutnya yang ketiga, kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Opsi 1, kepala sekolah memahami. Opsi 2, kepala sekolah mengajak guru. Opsi 3, kepala sekolah melibatkan seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi. Opsi 4, kepala sekolah memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif seluruh warga sekolah. Opsi 5, kepala sekolah mengembangkan sistem yang memastikan masukan dan aspirasi murid sebagai pertimbangan, menyusun kebijakan dan memberikan praktik belajar, serta sekolah memberikan dukungan, ya, mendapatkan dukungan dari warga sekolah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Untuk sekolah SDIT Granada di opsi berapa dalam upaya mengembangkan lingkungan belajar yang berpusat pada murid? Opsi 5. Baik, ya. Mantap. Pak Toton? Oh, 4. Oh, 4. Oke, baik. 4. Mau mana? Mau 5? 5. Baik, 5. Ya, baik. Dicatat ya, Pak. Baik, opsi 5. Selanjutnya, kepala sekolah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Opsi 1, kepala sekolah memulai memetakan peran orang tua. Opsi 2, kepala sekolah mengkomunikasikan dan meminta masukan dari orang tua serta masyarakat terkait. Ya. Opsi 3, kepala sekolah mengkomunikasikan dengan menggunakan berbagai strategi komunikasi yang mendorong keterlibatan orang tua, murid, dan masyarakat. Opsi 4, kepala sekolah mengkomunikasikan hasil pengembangan sekolah, serta menyediakan kesempatan bagi orang tua atau wali murid dan masyarakat untuk mengambil peran. Opsi 5, kepala sekolah membangun mekanisme yang memfasilitasi komunikasi, hasil pengembangan sekolah dan menyediakan kesempatan bagi orang tua murid dan masyarakat untuk mengambil peran program pengembangan sekolah yang berdampak pada peningkatan kualitas belajar murid. Untuk SDIT Granada, kepala sekolah dalam melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah, ini ada di opsi berapa, Bapak? Suaranya kecil, Pak Edi. Nah, ya. Opsi berapa? Opsi 3. Pak Toton, opsi 3 ya? Atau opsi berapa?
Opsi 3 atau 4? Atau 5? 3. Oke, baik ya. 3 ya Pak Edi ya. Baik ya. Baik, opsi 3. Mantap. Oke, luar biasa. Selanjutnya, 5. Kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir semua guru yang ada di sekolah ini ya. Kepala sekolah di opsi 1, kepala sekolah sudah memahami. Kepala sekolah sudah memahami mengembangkan karir. Kepala sekolah di opsi 2 sudah mengikuti kegiatan jejaring dan organisasi profesi ya. Opsi 3, kepala sekolah secara aktif. Kalau ini memahami, mengikuti, kepala sekolah sekarang sudah secara aktif dalam kegiatan jejaring dan organisasi profesi. Opsi 4. Opsi 4, kepala sekolah membuat karya. Setelah aktif, ternyata sudah membuat karya dan memberikan layanan yang bermakna. Kemudian di opsi 5, kepala sekolah guru lain dalam membuat karya ya, di sini sudah membuat karya dan atau memberikan layanan yang bermakna ditambahkan dengan mengambil beragam peran pada kegiatan jejaring dan organisasi profesi yang relevan. Nah, ini untuk SDIT Granada kepala sekolahnya berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir berada di opsi berapa? Ini ya untuk organisasi yang ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Hmm. Opsi 2. Ya. Oke, baik, opsi 2. Ya, baik, baik. Ya. Baik. Selanjutnya, 6. Kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Kode etik. Opsi 1. Kepala sekolah sudah memahami pentingnya kematangan pengelolaan emosi ya dan moral dan yang lainnya. Opsi 2. Kepala sekolah sudah mengelola emosi. Kalau di sini memahami, di sini sudah mengelola spiritual dan moral. Opsi 3, kepala sekolah mengelola emosi, ya, mengelola prinsip moral dan menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan mengembangkan. Kalau di sini berperilaku ya, di sini sudah mulai mengembangkan, mengelola dan mengembangkan perilaku kerja dalam pembelajaran untuk mengacu sesuai dengan kode etik. Opsi 4, kepala sekolah mengelola emosi ya yang menggunakan prinsip moral dan menunjukkan keyakinan bahkan sampai mengembangkan perilaku kerja yang mengacu pada kode etik serta mengantisipasi pelanggaran kode etik bahkan sampai menghindari konflik kepentingan di opsi 4. Opsi 5, kepala sekolah membantu kepemimpinan sekolah dengan mengelola emosi, menggunakan prinsip moral, dan menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan mengembangkan perilaku kerja dan pembelajaran yang mengacu pada kode etik, serta mengantisipasi terjadinya pelanggaran kode etik dan menghindari konflik kepentingan. Ada di posisi berapa, di opsi berapa untuk SDIT Granada? 4. Baik. Ya. Baik. Ya. Selanjutnya, ke-7. Kepala sekolah mengembangkan komunitas praktisi. Opsi 1, kepala sekolah belum memulai. Opsi 2, kepala sekolah sudah memulai komunitas praktisi. Opsi 3, kepala sekolah menjadikan komunitas praktisi sebagai agenda rutin. Opsi 4, kepala sekolah mulai bergerak menyebarluaskan pengetahuan dan praktik baik ke seluruh pendidikan yang lain yang ada di sekitarnya. Di opsi berapa untuk SDIT Granada untuk mengembangkan komunitas praktisi? Baik.
Baik. Ya. Baik. Boleh, boleh, boleh. Ya, yang mana, Pak? Orang tua murid? Ya, sebagai pendamping. Oke, baik, baik. Ya. Ya, sudah mulai mengambil peran ya, mekanismenya ya. Oke, mengembangkan, membangun mekanisme, memfasilitasi ya. Oke, baik, baik. Baik, baik, baik. Ya, baik. Nomor 3. Oh, ini udah 5. Baik. Baik, baik. Bentar. Ngopi dulu, ngopi dulu. Sambil mengisi. Aduh. Iya. Saya singkat jadi KS saja mungkin ya. Masih 700. Maksimal 500, Pak. Sebentar, opsi 7 tadi jawabannya apa, Pak? 4 ya? Opsi 4 ya? Soal nomor 7 tadi? Opsi 4 ya? Oh, opsi 3? Opsi 3? Baik, baik. Untuk opsi 6, pertanyaan ke-6 tadi opsi berapa? 4 ya? 4 ya, betul ya? Oke, untuk 5? Opsi 2? Opsi 2 apa 4? Oh, oh, iya, 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 bentar. Iya, iya, iya. Saya salah nulis. Ya, 2 ya, 2. Oke, baik. Sebentar. 4. Soal 4. Opsi? Opsi 5. Oke. Nomor 3, opsi? Baik. Nomor 2, opsi? 4. Nomor 1? Oke, baik. Sebentar. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Santai aja.
Itu banyak banget ya. Pelajaran belajar riset pada murid. Memimpin upaya mengembangkan ya. Absen. Nanti saya juga absen nanti. Oke. Sedikit lagi. Ya, Pak Toton, Pak Edi, mohon izin saya save ya. Ini sudah clear ya? Sudah clear ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya. Oke. Baik, data laporan berhasil diupdate ya. Alhamdulillah. Ya. Baik. Selanjutnya ke sumber daya manusia. SDM. Bentar. Foto dulu nih. Sampai jam 8 sampai jam setengah 10, ini 3 menit lagi, nggak apa-apa, tenang aja. Oke, baik, sebentar. Bentar, kita foto lagi. Pak Toton, kita foto lagi, Pak. Siap, 1, 2, 3. Oke. Untuk laporan. Oke, baik, kita lanjut lagi. Ya, kalau yang ini sedikit-sedikit, Pak. Nah, ini mudah-mudahan nanti banyak santai aja. Nah, baik. Sumber daya manusia, SDM. Di SDM SDIT Granada, jumlah PTK tidak mencukupi. Ya atau tidak? Ataukah data belum tersedia? Jumlah PTK? Tidak. Baik. Baik. Cukup ya. Oke. Nah, terus kemudian kompetensi atau kapasitas SDM yang ada di sekolah SDIT Granada rendah. Betul atau tidak? Baik. Komitmen kepala sekolah, pengawas, atau guru yang ada di sekolah SDIT Granada rendah. Betul atau tidak? Tidak. Baik. Berhalangan tetap karena kondisi kesehatan. Misalkan ada guru, pengawas, atau kepala sekolah naudzubillah min dzalik ya. Ada yang sakit akut atau stroke ringan. Naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah. Tidak. Baik. Oke. Aduh, tidak. Masih di tempat yang sama.
Masih dalam satu tugas yang sama, Pak. Tidak pindah. Baik, mohon izin saya save ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, data sudah berhasil terupdate. Selanjutnya, nah ini masih banyak, Pak. Nah, masih banyak kita. Kita foto dulu. Baik, selanjutnya mau teknologi dulu ya, biar nyambung nanti ke anggaran kalau butuh. Ya, komponen C. Aplikasi. Aplikasi SIM PKB yang punya Bapak Ibu guru atau mungkin belajar ID, apakah pernah error atau tidak kompatibel, tidak usernya tidak friendly, betul atau tidak? Ya atau tidak? Tidak. Aman ya berarti ya. Baik. Perangkat keras, laptop, tablet, smartphone, Bapak Ibu di sekolah Granada, apakah belum mencukupi kebutuhan? Masih kurang atau tidak? Tidak. Berarti sudah cukup, sudah punya? Oh, banyak. Baik. Oh, 80, mantap. Nah, kalau sekolah Bu Iim kemarin masih kurang dia, baru ada 8. Jadi mereka menyebutkan ya masih kurang katanya, belum mencukupi. Nah, itu artinya mereka mengajukan lagi, mengajukan sekitar 40-an. 40 perangkat keras, laptop, tablet. Kalau Pak Toton tablet untuk siswa ada nggak? Nah, mau diajukan nggak? Buat guru dan buat siswa boleh, tablet, smartphone boleh. Mau diajukan boleh. Siswa cukup satu kelas, nanti labnya lab tablet gitu. Bukan lab komputer, karena siswa kalau pakai komputer tangannya itu jarinya susah, tapi kalau pakai tablet dia cepat sekali. Ya, oke. Hambatannya ya, tidak punya laptop, tidak satu, tidak memiliki tablet atau smartphone untuk baik. Yang kedua, jaringan kan udah bagus ya. Nah, ini yang kedua, siswa terkendala dalam laptop ya, dan lebih cepat menggunakan tablet. Nah, sarannya yang ke satu adalah membutuhkan tablet untuk guru dan siswa. Berapa, Pak? Membutuhkan berapa? 100? Oke. 100 tablet. Ya. Baik. Untuk guru dan siswa. Oke, baik. Ini aja ya. Oh ya, sinyal sudah bagus dengan 100 Mbps. Oke, baik. Mempunyai
tablet. Baik, ini butuh dukungan ya Pak, dari pemerintah ya, agar nanti bisa didukung. Oke, siap Bapak? Ya, mudah-mudahan nanti segera turun, segera diproses ya. Baik ya. Selanjutnya internet, jaringan internet tidak stabil atau tidak ada? Tidak ya? Karena kan kecepatannya udah 100 Mbps ya. Kecepatan udah 100 Mbps, 5 kali lipat dari saya. Baik, mohon izin saya save ya. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bapak, Ibu, Bapak-bapak? Sudah? Baik, cukup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya. Ya, data berhasil diupdate ya. Oke, ini diproses ya, Pak. Satu ya. Baik, anggaran nanti terakhir, Pak. Nah, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di poin D di laporan SDIT Granada. Kegiatan pembelajarannya yang pertama adalah kegiatan pembelajaran belum berjalan. Betul atau tidak, Pak? Tidak ya? Sudah berjalan ya? Oke, sekolah penggerak sudah berjalan di tempat Bapak. Baik, perangkat ajar tidak memadai. Khususnya dalam modul ajar. Bapak sudah belanja modul ajar, buku ajar? Sudah, sudah. Berarti di sini jawabannya tidak ya? Sudah memadai ya? Oke, baik. Tinggal alatnya saja yang untuk memadai ya. Tablet ya. Baik, mohon izin saya save. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, data berhasil di-save. Selanjutnya dukungan dari pemerintah daerah. Poin E. Poin E. Dukungan dari pemerintah daerah, anggaran tidak anggaran tidak tersedia atau tidak cukup. Ya atau tidak? Tidak, baik. Kebijakan atau regulasi dari daerah belum sesuai dengan program sekolah penggerak. Ya atau tidak? Ya, betul kebijakannya dari pemerintah daerah tidak sesuai dengan sekolah penggerak. Alasannya? Ya. Oke, baik. Oke, baik. Ya, baik. Berarti tidak ya? Baik, baik, baik. Ya, terus terjadi rotasi kepala sekolah, pengawas sekolah. Rotasi pengawas sekolah dan pengawas sekolah. Pengawas sekolahnya ada rotasi di sekolah Bapak? Apakah masih sama pengawas sekolahnya? Oke, dalam satu SK yang sama ya. Pak Edi pun juga masih sama ya, dalam satu SK ya. SK kan belum ada perubahan. SK sekolah penggeraknya masih sama ya, SK-nya. Walaupun di SK yang lain ada yang berubah, tidak apa-apa. Yang penting dalam ini rotasi di SK-nya belum berubah ya. Nanti proses. Atau mau dituliskan di sini boleh? Mau dibuat, Pak Toton? Dibuatkan saja ya. Baik. Baik, yang pertama. Proses pergantian kepala sekolah lama
KS baru. Memerlukan SK KS sekolah penggerak yang baru. Oke. Terus untuk ininya pengawas sekolah, apakah masih sama atau sudah pindah? Masih sama. Baik. Ya. Berarti ini saja satu ya. Ya. Memerlukan dukungan Dinas Pendidikan Pemkot dan Pendidikan Pusat sekolah penggerak untuk memberikan secepatnya SKKS terbaru atas pergantian KS lama. Baik, untuk memerlukan dukungan Pak Toton, ini betul solusinya adalah memerlukan dukungan cepat dan segera dari Dinas Pendidikan Pemkot dan Pendidikan Pusat Sekolah Penggerak untuk memberikan secepatnya SKKS terbaru atas pergantian KS lama. Setuju, Bapak? Baik. Pak Edi, setuju? Baik. Ya, ini butuh dukungan ya. Baik. Oh ya, Pak Toton sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan? Sudah. Oh, berarti dalam... Ya, betul. Nanti berarti dalam pengerjaan ya. Baik. Baik, saya klik dalam proses ya. Baik. Nah, selanjutnya tidak ada dukungan dari pengawas. Ya atau tidak? Tidak. Lancar ya. Baik, mohon izin saya save. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Oke, baik. Nah, selanjutnya dukungan internal sekolah. Dukungan internal sekolah, yayasan tidak mendukung, ya atau tidak? Tidak, pasti mendukung ya. Guru non-komite pembelajaran tidak mendukung? Tidak, baik. Save, ya. Bismillah. Baik, data laporan berhasil diupdate. Thank you. Ya, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Selanjutnya, kondisi mendesak. Apakah SDIT Granada terjadi bencana alam? Tidak ya? Baik, Alhamdulillah aman. Semoga selamat dunia akhirat. Selanjutnya, pandemi COVID-19. Apakah menjadi penghambat pelaksanaan pembelajaran di SDIT Granada? Tidak? Oke, baik. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Data berhasil diupdate. Lainnya, apakah ada hambatan lainnya? Tidak. Tidak. Oke, baik. Terima kasih. Saya save. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Tinggal satu lagi, anggaran. Mari kita susun anggaran. Tadi membutuhkan berapa? 100 ya? 100 tablet. Anggaran belum tersedia. Sudah dapat ya anggaran ya? Baik. Anggaran kurang
Tentu, ya. Karena apa? Mau beli tablet. Ya, satu. Belum memiliki tablet belajar. Siswa dan guru. Kenapa? Apanya yang diberikan? Oh, belum. Nanti ini berproses, Pak. Berproses. Dengan ada pengajuan seperti ini nanti kan akan dipikirkan oleh sekolah penggerak. Notebook. Ya, kalau notebook beda lagi. Ini ya. Oh iya, kalau notebook sama dengan laptop ya. Kalau tablet beda lagi kan smartphone. Oh gitu. Oh gitu ya. Mantap. Oke. Ya, Pak Toton, Pak Edi, ini betul? Atau mau ada tambahan lagi? Agar nanti ditambahkan biayanya? Baik. Baik, ini butuh dukungan ya? Oke. Dukungan ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya save ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesai ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Finish. Ya, data laporan berhasil diupdate. Bentar, saya foto dulu nih keberhasilan kita dalam mengupdate-nya. Sebentar. Nah, ini sebentar. Bentar, Pak, saya foto dulu. Nah, nomor 1 nanti biar sama saya sendiri. Ya. Nanti biar kita biar sama saya sendiri. Soalnya ini harus mencantumkan upload dari video ini. Ya. Baik. Begitu dari saya, ya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Dari saya secara pribadi memohon maaf juga apabila ada salah kata, salah ucap, Pak Toton, Pak Edi, Pak Paki, dan seluruh SD IT Granada mengucapkan selamat ya. Mudah-mudahan nanti sekolahnya semakin maju ya, semakin berkah ya. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sama-sama ya. Saya mohon izin stop record ya. Kita kelebihan 15 menit. Nggak apa-apa. Baik. Ya, joinnya online. Baik. Begitu ya, Bapak.